Sudah saya menanyakan itu perihal itu. Ini memang betul ada mengirimkan orang apa gimana? Jawabannya sih nggak pernah kalau dari pihak Bu Nindi sendiri. Mungkin mengenai terkait pemanggilan Nindi di Polres Jaksel yang belum sampai detik ini hadir, itu mungkin alasannya seperti apa dan bagaimana sih Bang? Karena kan katanya justru bisa akan dijemput paksa. Bagaimana Bang dari kuasa hukum? Ya, jadi pertama kita tentu menghargai proses hukum yang sedang berjalan, dan terkait dengan ketidakhadiran Mbak Nindi karena panggilan dari Polres Jakarta Selatan, dapat kami sampaikan bahwa memang beberapa waktu terakhir ini Mbak Nindi merasa tidak nyaman oleh karena sejak ada peristiwa pelaporan yang lain di Polresta Kota Serang itu, lalu kemudian ada juga ancaman-ancaman yang didapatkan oleh Mbak Nindi. Kita sendiri tidak tahu apa hubungannya, tapi itulah fakta yang terjadi. Dan yang kedua, ada pihak-pihak tertentu yang memang menelpon, menghubungi, dan menggunakan kata-kata yang cenderung melecehkan Mbak Nindi, sehingga Mbak Nindi merasa tidak nyaman untuk keluar untuk sementara waktu. Saya kira itu bisa kita sampaikan terkait dengan ketidakhadiran Mbak Nindi dalam memenuhi panggilan Polresta Jakarta Selatan. Namun demikian, tentu jika nanti suatu saat situasinya sudah tenang, sudah nyaman, tentu kita akan berkoordinasi lagi dengan pihak penyidik untuk menyelesaikan panggilan tersebut. Dijadwalkan ulang. Namun sudah direncanakan nggak sih Bang? Karena katanya per Senin ini harusnya dipanggil untuk terakhir kalinya atau tidak dijemput paksa, itu betul atau bagaimana? Dari pihak Polres Jakarta Selatan sih belum ada mengirimkan surat apapun ya per hari Senin ini, per hari ini, atau saya nggak tahu juga, belum dikabarin sama klien. Tapi sejauh ini belum ada. Namun ya kita menunggu aja proses hukum yang berjalan. Kalau memang ada betul panggilan ketiga nanti, saya harap nanti kami bisa datang lah, bisa hadir. Gitu, oke. Berarti ini tahapnya Mbak Nindi dipanggil sebagai, dan sudah berapa kali mangkir atau bagaimana? Masih sebagai saksi. Sebagai saksi di laporan LP 904 itu, Bro. Ini berarti keberapa kalinya mangkir, Bang? Baru dua kali sih ya. Yang pertama kemarin ya ada acara keluarga, yang kedua ini ya berhalangan hadir karena ya takut ada apa gitu, nggak nyaman lah waktu itu. Makanya saya harus kuatkan lagi kan, biar bisa hadir nanti. Tidak merasa nyaman Bang, tadi juga Abang sempat bilang bahwa juga mengalami teror juga. Itu seperti apa sih Bang yang dialami? Jadi teror ini macam-macam ya. Ada yang ini laporan klien ke kami, dia dibuntuti orang di rumah, terus ada orang yang nungguin di depan rumah dia pakai motor. Terus kalau dia keluar dari rumah itu ada yang ngikutin pakai mobil, pakai motor segala macam. Mobilnya sama. Terus selama 4 hari berturut-turut waktu itu dia diikutin dengan orang yang sama sepertinya, tapi nggak tahu itu pria misterius juga itu. Oke. Ada kontak dengan pria tersebut atau ada komunikasi dengan orang yang menerornya? Pas kita samperin, ada saudaranya Bu Dini nyamperin, orangnya lari kabur, hilang gitu loh. Mau disamperin, orangnya hilang gitu, kabur, lari. Gitu. Tapi mengetahui tujuannya apa nggak sih Bang, motifnya? Nah itu kita nggak tahu kan, jadi belum tahunya itu. Sementara pihak pelapor juga
merasa bahwa dirinya diteror oleh orang suruhan dari terlapor. Bagaimana klarifikasi dari pihak Orang maksudnya? Bu Rini mengaku diteror oleh orang laki-laki yang beliau bilang orang tersebut adalah orang suruhan dari terlapor. Katanya Bu Rini, Bu si Rini, pelapor. Si pelapor. Nah, bagaimana? Kalau untuk menindaklanjuti itu ya kita nggak tahu, karena kan yang merasakan diteror atau merasakan ini kan kalau dari pihak sendiri, dari pihak Bu Nindi sendiri nggak ada pernah mengirimkan orang apa ke sana, nggak ada. Tidak pernah menyuruh orang melakukan intimidasi, melakukan apalagi katanya suruh cabut laporan. Kita menghargai proses hukum yang berjalan sekarang kan begitu. Iya, katanya yang meneror mengaku bahwa temannya Bu Nindi lalu mengajak untuk berdamai dan cabut laporan. Dari pihak Nindi sendiri sudah berkomunikasi juga dengan klien nggak sih Bang? Sudah saya menanyakan itu perihal itu. Ini memang betul ada mengirimkan orang apa gimana? Jawabannya sih nggak pernah kalau dari pihak Bu Nindi sendiri. Gitu. Bang, banyak pengintai katanya dari pihak sana juga ada, Bu Nindi juga. Ini ada hubungannya juga nggak sih Bang sama pacarnya Bu Nindi, Pak Dito? Hubungannya maksudnya? Hubungannya maksudnya hubungan mereka tetap baik-baik saja. Karena kan Dito ada kasus sama Ya. Ya, bagaimana itu Bang? Mungkin ada hubungannya kah? Saya kira begini ya, dari yang kita ikuti tidak ada korelasi atau hubungan intai-mengintai itu dengan pihak manapun atau disuruh pihak manapun, baik saya kira tidak ada hubungannya dengan Mas Dito dan seterusnya itu ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Bang, ada pesan nggak sih dari Bu Nindi, karena kan selalu mangkir gitu ya Bang. Ini juga menjadi pertanyaan kenapa tidak muncul dan kooperatif. Jadi begini ya, nanti kita akan berkoordinasi lagi dengan pihak Polres Jakarta Selatan, terutama para penyidik, memohon waktu untuk kapan bisa kemudian mengkoordinasikan lagi pemanggilan tersebut. Jadi secara prinsip memang kemarin karena ada teror, ada pengintaian, dan ada orang-orang yang memang menelpon. Apalagi anaknya kan sekolah waktu iya. itu, dia takut ada apa dengan anaknya ini segala macam. Jadi sehingga ada unsur ketakutan seperti itu. Itulah yang sebetulnya menyebabkan yang bersangkutan Mbak Nindi tidak bisa hadir. Tetapi jika memang nanti akan ada pemanggilan lagi, kita akan berkoordinasi agar bisa memenuhi panggilan tersebut. Itu yang bisa kita sampaikan. Yang jelas begini, kalau kita lihat perkembangan kasus ini sejak awal, terutama kasus yang sekarang dilaporkan dengan tuduhan perampasan kemerdekaan ini, pasal 33 KUH Pidana, 333 KUH Pidana, sejak awal sebetulnya pelapor dalam hal istrinya korban itu kan pernah membuat satu pernyataan sendiri di media secara terbuka, bisa dicek itu bahwa tidak ada itu yang namanya penculikan, tidak ada yang namanya itu pemukulan, dan dia juga memberitahukan kepada pihak istrinya agar tenang, tidak mempercaya gosip, dia baik-baik saja. Jadi sejak awal Sulaiman sendiri yang sekarang mengaku sebagai korban itu kan sudah membantah adanya peristiwa yang dituduhkan sebagai perampasan kemerdekaan itu. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba muncul lagi? Nah, disinilah kita sebagaimana disampaikan oleh rekan saya Prof. Vino tadi, dan juga yang kemarin beberapa waktu yang lalu, bahwa kita menduga sangat kuat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin menunggangi kasus ini supaya Mbak Nindinya bisa dipojokkan dan lalu menyeret-nyeret Mas Dito. Saya kira itu konstruksi yang ingin dibangun oleh pihak-pihak ini.
Nah, Pihak-pihak ini pun terkaitan dengan masa lalu kah Bang dan urusan asmara mereka? Kita tidak bisa masuk ke wilayah yang privat. Yang jelas bahwa peristiwa-peristiwa ini adalah sebuah rangkaian, sebuah rentetan peristiwa yang memang tidak terpisah, ya. Tetapi apakah itu berhubungan dengan asmara atau tidak, itu kita tidak bisa terlalu jauh ke sana. Gitu. Mengenai katanya orang yang Mbak Nindi nyamperin Pak RT setempat dari pihak korban, Mbak Nindi mengetahui hal tersebut? Tidak mengetahui, ya. Kalau memang tidak pernah meminta atau menyuruh orang untuk pergi ke sana mengatasnamakan Mbak Nindi sendiri untuk melakukan hal itu, jadi kita juga tidak tahu tentang peristiwa itu. Tapi aktivitas tetap seperti biasa kah Mbak Nindi Bang? Ya, sejauh ini berjalan seperti biasa, di rumah saja, tentu menjaga dan merawat anaknya, itu yang paling utama bagi Mbak Nindi sekarang. Itu skala prioritas yang paling utama, ya, sebagai seorang ibu, ya. Ya. Berarti sudah ada rencana jadwalkan minggu ini atau minggu depan Bang? Belum tahu. Karena kita harus mengkoordinasikan lagi dengan pihak penyidik, ya, Polres Jakarta Selatan. Yang jelas begini, ya, tidak ada niat, tidak ada maksud untuk mangkir atau membangkang. Betul. Karena perkembangan yang sangat situasional, ada eskalasi yang terjadi dalam perkembangan beberapa waktu terakhir ini, terutama menjelang deadline pemanggilan itu, sehingga kemudian terjadilah seolah-olah mangkir, tapi kita tidak ada pernah niat untuk mangkir dan sebagainya, kecuali karena memang pertama ada alasan keluarga, ya, menjelang hari raya Idul Adha. Betul. Lalu yang kedua adalah terkait dengan peristiwa ada yang membuntuti, lalu ada yang meneror lewat telepon, lalu ada juga yang berusaha untuk memberikan teror-teror itu. Jadi itu saja sebetulnya alasan yang menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga tidak. Tapi teror itu masih berlangsung nggak sih Bang akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya masih mungkin parnoan juga, ya, nggak tahu, ya, tapi kayak itu siapa gitu, masih ada pertanyaan-pertanyaan begitu gitu. Merasa diikutin gitu, nggak tahu lah kebenarannya itu benar ngikutin apa enggak, tapi yang selama ini 4 hari berturut-turut betul adanya, karena ada banyak saksi, ya, ada saudara juga, terus ada orang yang kerja di rumah juga ngelihat gitu loh. Dan memang disuruh untuk mengkonfirmasi ke orang itu lalu kabur. Kan? Kalau itu betul. Oke, cukup.